Prevention Mother-to-Child Transmission. Halo, perkenalkan anggota kelompok 3 yaitu Anastasia Elma Panggo, Fatimah, Latifah Rahmania, Nur Amaliah Tuwo, Rifka Zakila Jafar, dan Zalza Putri Anissa. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2020, 2,4 juta ibu hamil yang melakukan tes HIV, sebanyak 6.094 yang positif HIV. Dari 6.094 positif HIV, terdapat 2.211 orang yang melakukan perawatan HIV dan ART. Melihat masih tingginya prevalensi ibu hamil positif HIV, maka dari itu PMTCT hadir sebagai program pencegahan HIV/AIDS dari ibu ke bayinya. Nah, proses PMTCT ini mencakup 3 pokok penting, yaitu perawatan antenatal, persalinan, dan juga perawatan pasca-natal. Selanjutnya adalah faktor penularan HIV dari ibu ke bayi, di mana ada 3 faktor utama yang berpengaruh pada penularan HIV dari ibu ke bayi, yaitu yang pertama faktor ibu, kedua faktor bayi, dan yang ketiga faktor obstetrik. Faktor utama yang pertama adalah faktor ibu. Status gizi selama kehamilan, di mana berat badan rendah serta kekurangan asupan seperti asam folat, vitamin D, kalsium, zat besi, serta mineral selama hamil berdampak bagi kesehatan ibu dan janin. Akibatnya dapat meningkatkan risiko ibu untuk menderita penyakit infeksi yang dapat meningkatkan jumlah virus dan risiko penularan HIV ke bayi. Viral load atau jumlah virus, di mana jumlah virus HIV dalam darah ibu saat menjelang atau saat persalinan dan jumlah virus dalam air susu ibu ketika ibu menyusui bayinya sangat mempengaruhi penularan HIV dari ibu ke bayi. Selanjutnya adalah jumlah sel CD4, di mana semakin rendah jumlah sel CD4, risiko penularan HIV semakin besar. Dan yang terakhir adalah penyakit infeksi selama kehamilan, di mana penyakit infeksi seperti sifilis, infeksi menular seksual atau IMS, infeksi saluran reproduksi, malaria, dan tuberkulosis berisiko meningkatkan jumlah virus dan risiko penularan HIV dari ibu ke bayi. Faktor utama yang kedua adalah faktor bayi. Usia kehamilan dan berat badan bayi saat lahir. Bayi lahir prematur dengan berat badan lahir rendah atau BBLR lebih rentan tertular HIV karena sistem organ dan sistem kekebalan tubuhnya belum berkembang dengan baik. Periode pemberian ASI atau air susu ibu, di mana semakin lama ibu menyusui, maka risiko penularan HIV ke bayi akan semakin besar. Adanya luka di mulut bayi. Bayi dengan luka di mulutnya lebih berisiko tertular HIV ketika diberikan ASI. Faktor utama yang ketiga adalah faktor obstetrik, di mana pada saat persalinan, bayi terpapar darah dan lendir ibu di jalan lahir. Faktor obstetrik yang dapat meningkatkan risiko penularan HIV dari ibu ke bayi selama persalinan, yang pertama adalah jenis persalinan, di mana dapat diketahui bahwa risiko penularan persalinan per vagina lebih besar daripada persalinan melalui bedah sesar atau seksio sesaria. Yang kedua adalah lama persalinan. Semakin lama proses persalinan berlangsung, risiko penularan HIV dari ibu ke bayi semakin tinggi karena semakin lama terjadinya kontak antara bayi dengan darah dan lendir ibu. Dan yang ketiga adalah tindakan episiotomi, ekstraksi vakum, dan forceps meningkatkan risiko penularan HIV karena berpotensi melukai ibu. Selanjutnya yaitu pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS melalui PMTCT. Yang pertama, dengan mengurangi jumlah ibu hamil dengan HIV positif. Mengingat adanya kemungkinan transmisi vertikal dan adanya kerentanan tubuh selama proses kehamilan, maka pada dasarnya perempuan dengan HIV positif tidak dianjurkan untuk hamil. Namun dengan alasan hak asasi manusia, perempuan ODA dapat memberikan keputusan untuk hamil setelah melalui proses konseling, pengobatan, dan pemantauan. Cara kedua yang dapat kita lakukan yaitu dengan menurunkan viral load atau kadar virus serendah-rendahnya. Obat ARV yang ada sampai saat ini baru berfungsi untuk menghambat multiplikasi dari virus, belum menghilangkan virus secara total. Namun walaupun demikian, ARV merupakan pilihan utama dalam upaya pengendalian penyakit guna menurunkan kadar virus. Yang ketiga yaitu meminimalkan paparan janin dan bayi terhadap cairan tubuh ibu.
Persalinan dengan seksio sesar berencana sebelum saat persalinan tiba merupakan pilihan yang tepat pada ibu. Dengan persalinan normal, bayi dapat terpapar oleh darah ataupun cairan lendir pada vagina ibu. Dan yang terakhir yaitu dengan mengoptimalkan kesehatan ibu dengan HIV positif. Melalui pemeriksaan ANC secara teratur, dilakukan pemantauan kehamilan dan keadaan janin.